Nah, bagi saya, orang berani berkhotbah, mendirikan jemaat tanpa pelajaran teologi yang benar, bagi saya itu sangat jahat. Jadi intinya sebenarnya dari apa yang kalian katakan itu adalah betapa pentingnya belajar teologi. Itu aja sebenarnya. Karena apa? Ya misalnya ya, kita ngoceh-ngoceh aja dulu. Ketua Senat. Ya. Ketua Senat kan rindu melayani. Dan sebenarnya sebelum belajar teologi pun sudah banyak diajar di kampus. Aktif di PMK. Coba saya tanya. Kenapa harus masuk STT Trinity capek-capek lagi? Boleh tahu? Kenapa nggak langsung aja sikat semua? Kalau istilah orang Batak, ribakon katanya. Langsung khotbah aja ke seluruh penjuru dunia. Dengan dalih, toh murid-murid Tuhan Yesus juga nggak ada yang masuk STT. Coba kenapa kira-kira? Kita ngobrol-ngobrol aja deh supaya nggak terlalu serius. Ya, terima kasih Kak. Pak, pertanyaannya, kalau yang bisa saya sampaikan alasan akhirnya harus memilih sekolah teologi padahal sudah pernah diperlengkapi, tapi saya melihat dan merasa itu tidak cukup. Gitu, karena dari yang diterima di pelayanan mahasiswa itu adalah masih kulit-kulit luar atau hal-hal sederhana ketika kita melayani di lapangan. Nah, tetapi ada banyak hal dan teologi itu sangat luas, sangat kompleks, dan ketika sampai di STT Trinity saya akhirnya wow, ternyata lebih sulit dari kuliah yang dulu gitu ya. Atau ya mungkin karena saya berusaha untuk menikmatinya, maka ternyata belajar teologi itu tidak segampang yang orang bilang hanya buka Alkitab, baca Alkitab, sekedar itu. Tidak. Karena saya suka ini. Tidak menggampangkan. Saya suka ini. Dan kalimat Ketua Senat tadi, setelah belajar teologi, malah makin menemukan betapa sulitnya teologi, kan? Ya, betul Pak. Ya, karena waktu di praktisnya pelayanan dulu PMK itu tidak ada terlalu dalam menafsir misalnya ke bahasa asli, lalu pandangan-pandangan yang para ahli gitu, ternyata kekayaannya banyak, tetapi juga tingkat kesulitannya juga semakin baik. Kita melatih untuk belajar, membaca, mendengar, seperti itu. Nah, di dalam sekolah teologi, pendidikan formal, kita mendapat cakrawala yang lebih luas, seperti itu Pak. Nah, kalau begitu, saya tanyalah dulu Ibu Uwi sebagai Ketua Senat. Menyaksikan orang-orang nggak belajar teologi formal, tampil sebagai pengkhotbah, itu sesuatu tindakan yang baik atau suatu tindakan nekat dan disadari atau tidak sebenarnya jahat? Saya rasa itu sebuah tindakan yang sangat berani dalam melakukan tindakan yang nekat. Ya bisa dibilang nekat, Pak. Jadi kalau Bapak terus terang aja, sebelum belajar teologi pun sudah belajar banyak dari Pak Stephen Tong, dari Yosua Ong, dari Petrus Octavianus, pengkhotbah-pengkhotbah yang sangat terkenal di kala itu. Lalu Chris Marantika, karena mereka dulu aktif diundang di UI. Tapi serius, sekalipun sudah diperlengkapi, ikut KKR, ikut retreat, ikut seminar, tapi takut
Karena apa? Takut melakukan kesalahan. Dan itulah sebabnya saya tinggalkan semua, termasuk di perkantas itu. Lalu studi teologi, setelah MDiv 3 tahun, lanjut MTH 2 tahun, kurang 3 bulan. Setelah MTH makin menyadari masih banyak bolong-bolong, lanjut ke doktor. Nah, bagi saya, orang berani belajar berkhotbah, mendirikan jemaat tanpa pelajaran teologi yang benar, bagi saya itu sangat jahat. Siapa kamu berani berdiri di mimbar yang suci dan mengajar orang lain? Kiranya keseriusan saya sebagai orang tua diterima. Jahat kamu. Dan saya tidak yakin Roh Allah memimpin kamu berani mendirikan gereja, berani mengatakan diri pendeta dan pastor tanpa memiliki latar belakang pendidikan yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya YouTube ini berkat dan bencana. Kenapa saya sebut berkat? Jikalau pengajaran itu baik, maka banyak jemaat yang dapat berkat. Tetapi kalau tidak baik, semua pastor-pastor penipu, pendeta-pendeta penipu akan merusak jemaat. Jadi terus terang aja, terima kasih untuk kesaksianmu itu. Anda belajar teologi baik-baik pun tidak menjadi jaminan. Tadi malam kami ada percakapan kecil di sebuah grup pendeta-pendeta. Disaksikan pendeta Johnny Ilu. Gelar Bapak itu udah berderet-deret itu. Tapi menulis satu istilah bahasa Inggris yang sangat sederhana tapi salah. Langsung saya bilang begini. Kalau memakai istilah bahasa asing, gunakanlah yang benar. Atau pakailah bahasa Indonesia. Apalagi yang menulis itu gelarnya udah tinggi. Tapi memang saya mengerti. Mohon maaf, berjuta maaf. Di Indonesia sekarang ini, gelar S2, S1, S3 sudah dirusak. Nggak tahu malu. Berani dan bangga menulis S2 dan S3. Bahasa Inggris sederhana pun belepotan. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu berdoa supaya para penyandang yang sebut namanya penginjil, pendeta, dosen, apapun istilahnya itu. Doakan supaya punya rasa malu. Kalau saya sangat malu. Bukan hanya ketika master tidak tahu. Kalian wiwi di tingkat 3, tingkat 4 kalian nggak benar baca bahasa Inggris. Kalian bisa cerita di Zoom ini. Saya katakan ingat. Kamu sudah tingkat 3. Sebentar lagi tingkat 4. Maka textbook akan menanti kalian. Kalau kamu tetap tidak bisa bodoh seperti ini, nggak ada gunanya kamu masuk SCT Trinity.